teman-teman semua yang ada di rumah. Kembali lagi bersama saya Ridwan Setiawan. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh Bu Windy dan chef kita, Chef Troy. Nah, hari ini kita mau langsung masak atau gimana nih, Bu? Boleh, ya. Boleh. Siapa takut Oke. ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita mau langsung masak saja. Karena tadi juga chef udah dikenalkan oleh Bu Windy juga. Iya. Nah, kita langsung untuk yang pertama mau masak apa nih, chef? Saya mau coba ayam gunting dulu yang pertama, nanti dengan saya menjelaskan ingredients dan cara-cara masak. Oke, iya. Oke, ditemani Oke, langsung dengan Mas Ridwan ya? Oke, siap, Bu Windy. Oke, Ya. terima kasih. Selamat Iya. memasak semuanya. Ya, terima kasih Bu Windy. Yap. Oh. Ya, Bapak Ibu sekalian, kita langsung saja ya, chef ya. Ya, Kita langsung langsung ke menu yang pertama, yaitu ada ayam gunting. Silakan chef Ya. diperkenalkan bahan-bahannya. Oke, di sini saya punya ayam paha atas, ya, atau chicken leg boneless. Ya, ini nanti saya geprek. Kemudian saya punya tepung terigu, dan kemudian saya punya tepung tapioka. Kemudian di sini saya ada mozzarella cheese. Ya. Mozzarella Ya, cheese. di sini saya ada sedikit garam, merica, dan garlic atau bawang putih yang sudah dicincang. Ya. Yang pertama yang saya akan lakukan adalah ayamnya ini saya geprek dulu supaya dia melebar, nanti supaya dapat garing atau crispy dan cepat mateng ya. Karena kan kalau kita berbicara UMKM kan nggak mungkin tamunya nunggu lama-lama ya. Iya, betul. Yang Karena jelas butuh waktu instan butuh juga waktu kan. instan, benar sekali. Jadi ini ayamnya saya geprek. Berarti itu sudah di fillet ya, chef? Sudah di fillet ya, ini sudah boneless, sudah nggak ada tulang. Oh, yep. Ya, ini saya geprek. Kalau untuk bagiannya, chef, Geprek itu kira-kira bagian apa, chef, dalam misalnya ayamnya gitu? Paha atas ya. Oh, paha atas, Ya, Bapak Ibu paha sekalian. Digeprek. Ya. Oke, selanjutnya, chef, sambil nunggu digeprek. Habis digeprek, ini nanti ayamnya saya bumbuin dulu pakai garam merica sama sedikit Oh, garam. iya, iya. Ya. Kalau untuk takaran garam dan itunya lain sebagainya? Ini untuk garam dan merica secukupnya aja. Aja. Untuk tepungnya nanti tepung ini untuk ngebalurin si ayam sampai tertutup Oke, semua dengan tepung. Ayamnya satu butir aja, telur ayam Telurnya ayam satu satu butir butir aja. aja cukup. Telur ayam satu butir aja, nanti baru saya campurkan kemudian saya goreng. Oke, ya, chef. Nah, ini ayamnya sudah digeprek. Yap. Kita sudah lebarkan ayamnya supaya dia agak tipis. Ya. Supaya nanti seperti tadi saya bilang, supaya proses masaknya cepat ya. Proses masaknya cepat. Oke, baru dari sini saya bumbuin normal, ibu-ibu, bapak-bapak, garam merica aja. Oke, dibumbuin Ya, oleh garam merica. garam dulu, kemudian Ini. merica, Kemudian saya oleskan sedikit garlic. garlic. Ya. Ini baru saya balik. Nah. Kemudian kita tambahkan sedikit merica dan garam lagi di sisi sebelahnya. Baru sedikit bawang. Yap. Ya. Di ini kita bolak-balik aja. Dibolak-balik hingga merata ya, chef? Iya, hingga merata, dibolak-balik. Ini bagusnya di proses marinasi ini didiamkan, bagusnya itu dari malam sebelumnya. Oh, dari Ya, malam jadi sebelumnya. nanti ini bisa Benar-benar meresap gitu ya, benar, sampai ibu-ibu, bumbunya. bapak-bapak ketika nanti ingin mencoba menjual produk ini, baiknya setelah dimarinasi ditaruh di plastik, kemudian ditaruh di freezer Oh, atau freezer. di chiller ya. Oh. Atau di chiller biar dia meresap semalaman, Mas Ridwan. Tapi kalau misalnya kan ditaruh di chiller, kan chef kan pasti beku kan? Kayak kalau di freezer ya beku, cuman Nah. kalau di chiller kan dia 5 derajat Celcius ya, Oh. jadi dia supaya dia nggak berbau aja. Ya. Jadi nanti kalau UMKM toko ibu bapak udah rame nih, jadi memang ini harus disiapkan dari malam sebelumnya. Siap, siap. Oke. Selanjutnya gimana, chef? Ini saya siapkan minyak. Minyak. Ya, dengan kuantiti atau jumlah yang lumayan banyak. Nanti kita prosesnya adalah deep frying atau memasak dengan minyak yang banyak ya. Oke. Oke, di sini saya punya tepung terigu, ibu-ibu, bapak-bapak. Bagusnya sih tepung terigu yang low protein, ya. Jadi ini tinggal dibalur gini aja. Ya, tinggal dibalur. Kemudian saya pindahkan ke telur yang tadi sudah dikocok.
Terus sudah dikocok. Kemudian kita pindahkan lagi nih ibu-ibu bapak ke tepung tapioka. Ya, ini bisa kalau ibu bapak mau tetap crispy-nya agak lama, ini bisa dicampur dengan soda ya, tapi harus langsung dikonsumsi supaya dia nggak keras ya. Ini sudah terbalur semua seperti ini. Ini bisa langsung kita goreng. Bisa langsung digoreng. Ya, pastikan minyaknya udah panas. Sudah panas. Ya, terlebih dahulu. baru kita langsung goreng. Oke. Ada yang mau tanya nih chef, untuk takaran tepung terigu dengan tepung tapioka perbandingannya berapa ya chef? Ya, di sini saya pakai tepung terigunya ini hanya 50 gram, kemudian tepung tapiokanya itu saya pakai di 100 gram. Jadi lebih banyak tepung tapioka karena untuk baluran di luarnya supaya dapat di crispy-nya. Iya, oke. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih chef nih. Untuk ayamnya bisa tidak ya diganti dengan dada chef? Dan cara untuk mengolahnya sama tidak chef dengan yang paha atas tadi? Ya, kalau saya sarankan baiknya pakai paha atas ya, karena kalau pakai dada itu nanti jadinya kering. Ya, memang biasa orang juga senangnya dada supaya mungkin lebih healthy ya, lebih sehat ya. Cuman kalau saya sarankan agar dapat juicy ya, supaya dia tidak kering, itu bagusnya pakai chicken leg. Nah, karena crispy-nya nanti juga dapat, kemudian teksturnya bagus, kemudian rasanya juga lebih gurih. Ya. Sebenarnya kalau untuk ayam kan ini kan menunya adalah utamanya kan ayam nih chef. Sebenarnya kalau misalnya bapak ibu di rumah nih pengen kombinasikan kira-kira atau diganti bisa kan chef menu alternatif lain gitu? Bisa Misalnya, kita chef, apa? bisa ganti dengan beef juga. Oh, ya. beef. Bisa ganti dengan beef, nanti beefnya digeprek juga tipis ya, bumbunya sama, cara masaknya juga sama. Kalau ikan chef bisa nggak chef yang murah-murah? Ikan ya bisa, ikan juga bisa ya, cuman bagusnya jangan ikan air tawar ya, karena nanti berbau ini ya, agak berbau tanah. Berbau lumpur ya. Selanjutnya nih, tepungnya chef kira-kira nggak disiram dulu chef, pakai air biar tepungnya agak nggak menggumpal atau gumpal-gumpal kecil gitu chef? Ya, memang ini kalau kita jajan di pinggir jalan ayam gunting, memang ada tepung tapiokanya tuh yang dicipratin pakai air panas ya, biar dia dapat crispy dari kan dia jadi gumpal-gumpalan tuh mah. Nanti digoreng lebih crispy. Cuman ini saya nanti akan saya balurkan dengan mozzarella cheese, jadi nanti semua tercover dengan mozzarella. Jadi tetap dapat crispy nanti mas. Ya. Tapi kalau misalnya nih, saya sering chef pengalaman aja sih. Ibu saya kalau masak di rumah nih, biasanya kalau masak crispy gini, tepungnya itu dikasih air diaduk gitu. Jadi gimana sih chef? Jadi ada dua cara atau dua cara untuk dapetin crispy atau cara memasak pakai tepung. Ada yang tepung kering, ada yang tepung basah. Kalau yang Mas Ridwan tadi bilang itu adalah tepung basah. Tepung basah itu juga bisa, cuma nanti teksturnya lebih berat nih. Oh, iya benar. Teksturnya akan lebih berat, jadi lebih tebel jatuhnya gitu. Jadi malah kayak gorengan ya? Benar sekali. Jadi kayak malah gorengan benar. Oke ini chef dari bapak ibu dulu. Kira-kira chef ayamnya bisa nggak ya diganti dengan misalkan ikan tuna atau dori untuk varian menu, baru seperti ikan gunting gitu? Kalau tuna ya, kalau tuna saya sarankan satu ya, kalau untuk UMKM tuna itu mahal ya. Tuna mahal ya, kalau dan dia juga kalau digeprek pasti pecah. Nah, kalau digeprek itu pasti dia pasti ambiar ya, ambiar bahasanya. Buyar. Tapi kalau ikan dori dia masih bisa digeprek ya, gitu. Berarti kemungkinan bisa dori bisa lah ya, tapi kalau tuna bisa ikan itu juga. Ada lagi nih chef pertanyaan nih, tepungnya kira-kira chef nggak dikasih bumbu penyedap chef? Ya, tepungnya memang kalau yang kita lihat di pinggir jalan juga ya, makanan biasa memang mereka ada bubuk-bubuk seperti bawang putih bubuk ya, kemudian mereka ada beberapa penyedap-penyedap. Ya, kalau saya di sini sederhana aja, cuman garam, merica, sama bawang putih. Ya, makanya kenapa tadi saya bilang direndam dari malam itu supaya dia semuanya menyerap dan menyatu. Nah, yang sebenarnya bikin gurih di sini adalah bawang putih. Bawang putih ya. Iya sih sebenarnya kayak banyak juga kayak misalnya garlic oil gitu kan, kayak oil, memang kayak rasanya tuh ciri khas dan enak gitu kan. Benar. Nah, ini ayamnya sudah. Oke. Bisa diangkat bapak ibu ketika sudah
matang dan warnanya juga sudah Iya. coklat keemasan. Tak terlalu coklat. Iya. Ya. Jadi kalau terlalu coklat nanti agak kayak tadi saya bilang rasanya jadi lebih agak pahit. Ya, betul, karena Oke. tampilan juga kadang mempengaruhi gitu ya, Chef, ya, pandangan orang ketika misalnya Benar. "Oh, itu kok coklat banget, kayaknya gosong nih gitu, ataupun kayak pahit gitu kan. Benar. Nah ini kalau yang kita biasa lihat itu biasa ditaburin lagi nih, mau pedas, mau, Oh, iya, mau iya, spicy iya. ya kan? Ditaburin banyak baru nanti digunting ya. Kalau ini saya udah dimarinasi yang basic aja ya, Hah? seperti saya bilang bawang putih, garam, merica ya. Kemudian di sini saya mau tambahkan mozzarella cheese, Mozzarella cheese sesuatu apa? ya, sesuatu yang berbeda, tapi emang ini kan orang banyak suka cheese ya mas ya sekarang. Ya, betul ya, sekarang apalagi anak muda kan, Chef, Iya, banyak ini tuh yang suka keju. Ini sebelum proses saya gunting, ini saya taburkan cheese di atasnya, ibu bapak dan kawan-kawan. Ya, mozzarella cheese. Ditaburkan cheese. Iya. Kalau untuk kejunya nih, Chef, kira-kira bisa nggak sih, Chef, keju yang lain gitu selain mozzarella? Oke, yang ini saya kan biar bisa dicairkan atau dibuat iya, melted ya. biar melted. Jadi memang saya sarankan mozzarella. Mozzarella. Nah, ini di sini saya punya fire torch. Ini bisa didapat di mana-mana aja Bu, gampang ya. Ya, jadi ini saya torch aja seperti ini supaya melted si mozzarella cheese-nya. Dia akan melted. Iya. Kelihatan nih, Chef. Ini supaya kenapa saya pakai mozzarella? Hah? Ini nanti bisa di mulut itu kayak ngeblended ya, jadi ada rasa-rasa smoky-nya, jadi ini yang lebih bikin naik di gurihnya, jadi lebih enak dia. Soalnya kalau keju lain kan nggak nyatu gitu, Chef, ya. Iya benar sekali, kalau keju lain nggak nyatu, dan emang kalau mozzarella ini kan kita memang cari di melted untuk ngecover si ayamnya. Yep. Kita di melted pakai mozzarella tadi, ya ini kita pegang aja, baru kita gunting, ya. Wow, sepertinya menggiurkan sekali nih, Chef. Ya ini Dari atas aja kayak udah. ini bisa ditambah ibu bapak kalau mau ditambah seperti apa namanya bumbu lagi, bumbu taburan tadi boleh ya. Cuman kalau dari saya saran saya seperti ini pun sudah enak dinikmati ya. Oke, di sini saya punya parsley leaf. Parsley, Bapak Ibu Ha-ha. bisa untuk garnish atau hiasan. Ya, atau hiasan aja supaya warnanya tetap ada. Ya, ini saya chop kasar. Ya, ini saya chop kasar aja si daun parsley. Ini juga gampang didapat Bapak Ibu, daun parsley ini nggak sulit. Ya, ini nanti seperti ini aja. Yep. Ya, simple. Kemudian kalau mau dibikin porsinya double, ayamnya bisa 2 mas. Saya pernah dapat yang emang ayamnya gede banget ya. Iya, betul. Ayamnya gede banget. Betul. Nah, memang packagingnya juga agak dalam, jadi dia supaya dia naik ayamnya, jadi ayamnya 2 pieces. Oke. Chef, ada yang tanya lagi nih, Chef, Bapak Ibu di rumah. Untuk tepungnya, Chef, kira-kira merek apa ya, Chef? Sebut merek nih, Chef. Mungkin biar gampang Itu tadi. dicari gitu ya. Tadi saya udah sebutkannya yang low protein aja. Iya. Untuk tepungnya ya, kalau saya boleh sebut produk ya tepung Cakra. Nah, Bapak Ibu sekalian, atau misalnya tepung-tepung yang ada di warung. Ya itu yang ada di, pokoknya tepung yang low protein aja sih mas. Oh ya, Itu untuk baluran di awal, kemudian tapioka. Oke, ya. Kemudian untuk menggoreng ayam ya. Nah, kira untuk goreng ayam kira-kira menggunakan api besar, sedang atau kecil nih, Chef? Nah, Biar matangnya merata. Ya pertama ini kan kalau normal ya ibu bapak, kalau kita mau menggoreng dengan minyak yang banyak, minyaknya panas dulu ya. Panas. Minyak panas dulu, setelah panas baru kita kecilkan, baru dimasukkan ayamnya. Ini tepungnya dikasih ini ibu bapak, dikasih garlic powder atau bawang putih bubuk. Bawang putih bubuk. Ya, seperti itu yang bikin wangi. Ya itu dijual di mana-mana, gampang juga didapat. Cuman tadi saya nggak pakai, cuman saya pakai yang fresh, yang bawang putih yang fresh, yang saya pakai sudah dibalurin di ayamnya seperti itu. Step selanjutnya nih, Chef. Kalau untuk
yang pakai tepung yang sudah jadi bisa nggak, Oke, Chef? tepung instan ya, tepung Iya. instan ya. Itu bisa sih ya tepung instan, cuman ini gampang banget buatnya Mas ya. Iya. Dan jatuhnya juga jauh lebih murah dibandingin beli tepung Oh iya, instan. karena kan tepung instan tuh kadang Oh, harganya juga lumayan gitu ya. Bener. Apalagi kan ini untuk dijual kembali. Benar. Kalau betul. bisa sih yang harganya memang ya tidak terlalu mahal juga ya, Benar Chef, ya. sekali, benar sekali. Jadi ya ini bahannya sangat sederhana, tidak perlu pakai tepung instan. Saran saya, teman kalau ibu bapak mau pakai bisa ada dijual kok. Tepung bumbu ya, tepung bumbu Iya. sudah ada. Ya. Biasanya kan bumbu chicken gitu, Chef, nasi karena- goreng, nah makanya Karena itu pakai bumbu itu udah dijamin pasti crispy gitu. iya. Mm-mm. Untuk menu seperti ini kira-kira harganya berapa nih, Chef, bisa untuk dijual untuk UMKM gitu, Chef? Iya, ini 13.000 sampai 15.000 Mas. 15.000. 13.000 sampai 15.000. Udah balik Kalau modal yang ya, Chef? iya, kalau yang original 13.000, kalau mau tambah mozzarella 15.000 aja. Oke, ya seperti Gitu. itu Bapak Ibu, murah juga kan daripada beli yang di mall-mall, harganya mahal. Tapi ini sekarang sudah bisa merambah ke UMKM, Bapak Ibu bisa mempraktekkan dari menu yang hits di mall sekarang bisa di rumahan juga bisa loh, seperti itu. Oke, Sederhana ya Mas Ridwan Iya, ya, betul. sederhana banget ya. Sederhana tapi banyak disukain oleh masyarakat gitu, iya, Chef. benar. Kayak tadi saya bilang kalau saya Nah. jalan-jalan nih ngelihat yang namanya, ini kan orang suka yang namanya ayam Kristen. Iya, Itu betul. orang suka ya. Juga bisa cemilan, Benar, bisa bisa buat cemilan. lauk makan, Chef. Iya, pakai nasi. enak. Chef. Oke, ada yang nanya lagi nih, Chef nih. Kalau untuk tepung terigunya diganti tepung serbaguna bisa tidak, Chef? Oke, itu tuh Tepung serbaguna. tepung serbaguna, tepung instan Instan tadi ya. tadi Iya. kayaknya deh, Chef. Bisa, bisa Ibu Bapak bisa. Cuman tadi saya disarankan sih ini bahannya gampang banget ya. Hanya tepung terigu, tepung tapioka. Kemudian mungkin kalau ada orang yang pengen cepet-cepet bisa pakai tepung instan ya, karena sudah ada campuran garlic powder di dalam, sudah ada bumbu-bumbunya, jadi memang lebih berasa aja sih. Bisa Ibu Bapak diganti jika mau. Ya, selanjutnya nih, Chef, untuk mencairkan mozzarellanya apa bisa dipanggang, Chef? Kalau misalnya nggak punya apa nih fire torch ini, Chef? Bisa Ibu Bapak dipanggang, cuman ini lebih simpel ya. Saya di sini Oh, ambilnya lebih simpel ya, supaya lebih cepat juga. Kalau dipanggang kan takes time ya Mas Ya, ya. Dia betul, lebih waktunya lebih lama gitu. Juga, seperti itu. Terus biaya listriknya juga gede, biaya gasnya juga gede. Iya betul. Ini juga sebenarnya gampang didapat ya, Chef, di Gampang mana banget. aja Ini, ada ya gitu. Ini ada di swalayan-swalayan juga Oke. gampang sih. Nah, selanjutnya ada pertanyaan lagi nih, Chef. Untuk kisaran harga kalau pakai mozzarella berapa? Tadi sebenarnya udah dijawab ya, Chef. Iya. Oke, kita ingin ngingetin lagi, Chef, berapa, Chef, Iya, kira-kira? kalau dipakai mozzarella, ini kan mozzarellanya saya hanya pakai di 20 gram. 20 Ya, gram, jadi Bapak Ibu. itu jadi 15.000 ya. Kalau Iya. saya sarankan di harga 15.000. Kalau nggak pakai mozzarella di harga 13.000 aja. Iya. Kalau misalnya mau pakai varian bubuk bumbu, itu bisa ditambahkan saja ya sesuai dengan ya budgeting dari pembelian bumbu itu ya, Benar, Chef, ya. benar. Kemudian ada Selanjutnya nih, Chef, ada saran nggak kalau nggak punya alat untuk bikin melted cheese secara cepat pakai apa? Oh ya tadi sebenarnya sih. ya ini tadi sudah saya jelaskan juga Iya. ya. Ini harganya 28.000. Iya tuh, udah Ah. disebut sama chefnya loh Bapak Ibu Nah, ini sekalian. harganya 28.000. Yang ini harganya ini bisa di e-commerce juga nih, online yang biasa Ah. beli. Ini cuma 40 ribuan ini Oh. fire gun-nya. Jadi Dan ini untuk bisa dipakainya juga lama, ya, lama, Chef, ya? ini lama banget Ibu Bapak ini pakainya karena kita cuma buat dapetin melted sedikit aja ya. Jadi ini lama banget pakainya. Ini adalah salah satu alat yang sangat praktis ya, mudah didapat untuk meltitin si cheese-nya. Oke. Ya. Ya, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sebenarnya lebih dianjurkan untuk menggunakan fire torch ini karena lebih simpel juga penggunaannya dan lebih hemat juga untuk biaya gas dan lain sebagainya ya, Chef, ya. Yang paling penting gampang nih Mas dapetnya. Oh iya benar. Nggak susah. Di mana-mana ada, di swalayan ada Bapak Ibu. Oke.